Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kita mengenal nama-nama gunung yang ada di dunia. Namun ada satu gunung yang mungkin baru kita dengar namanya, letaknya pun tak diketahui. Tapi gunung itu ada, namanya Jabal Khawf. Lalu seperti apakah bentuk dari gunung itu? Mengapa manusia tak bisa melihatnya? Siapakah yang pernah melihat Jabal Khawf? Dan apa pengaruhnya bagi kehidupan di dunia? Nabi Muhammad SAW melihat Jabal Khawf. Saat peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melakukan perjalanan menuju langit. Saat kembali ke bumi, Rasulullah SAW melihat pemandangan yang sangat indah. Sinar biru membelah angkasa. Karena terpesona dengan keindahan itu, Nabi SAW pun mengajak malaikat Jibril mengunjungi tempat itu. Ternyata itu adalah Jabal Khawf. Dalam tafsir Al-Alusi, Jabal Khawf diilustrasikan sebagai gunung yang tak tampak oleh mata. Jabal Khawf adalah gunung misterius yang jarang diketahui oleh orang-orang. Gunung ini adalah sejenis gunung berlapis hingga 70 lapis. Model dan bentuknya persis sama. Ibnu Ashur mengatakan bahwa warna biru langit berasal dari pantulan cahaya biru Jabal Khawf. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Gunung Khawf mengelilingi dunia ini. Khawf adalah sebuah gunung yang besar. Ukuran besarnya hanya Allah lah yang tahu. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan Khawf. Khawf demi Al-Quran yang sangat mulia. Al-Quran Surah Khawf ayat 1. Gunung Khawf, gunung misterius. Dalam kitab tafsir Asy-Syawi, Khawf disebutkan bahwa gunung ini adalah gunung misterius. Gunung ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu kali hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Zulkarnain menaiki gunung tersebut. Ia melihat ke bawah dan terlihatlah banyak gunung-gunung kecil. Terjadilah dialog antara Zulkarnain dan gunung tersebut. Siapa Anda? Sapa Zulkarnain. Aku adalah Khawf, jawab Khawf. Gunung apa yang ada di sekitarmu? Adalah bukit, dan ada kota di dalamnya selain perbukitan. Jika Allah hendak menggoncangkan bukit itu, maka Allah memerintahkanku untuk menggoyangkan badanku. Seketika bukit juga ikut goncang, dan bumi juga ikut goncang. Kemudian Zulkarnain meminta Khawf untuk memberitakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawf lalu berkata, Tuhan kita sangatlah agung. Di belakangku ada sebuah hamparan tanah yang sangat luas. Sejauh perjalanan 500 tahun perjalanan. Setiap 500 perjalanan akan menemukan gunung salju. Jika gunung salju tidak ada, niscaya bara api neraka akan semakin panas. Peranan gunung agar bumi tak berguncang telah diabadikan dalam Al-Quran. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi tidak menggoyangkan kamu. Al-Quran Surah Luqman ayat 10. Gunung-gunung yang ada di dunia ini adalah uratnya Khawf. Jika terjadi gempa bumi, Khawf hanya perlu menggoyangkan salah satu uratnya saja. Gunung yang satu dengan gunung yang lainnya saling terkoneksi. Sayyidina Abdullah bin Salam pernah mengajukan beberapa pertanyaan ke Nabi SAW tentang bumi. Jawaban Rasulullah SAW menyinggung Jabal Khawf yang berperan atas bumi ini. Sayyidina Abdullah berkata, dengan apa bumi ini bisa tenang? Nabi SAW menjawab, dengan beberapa gunung. Pertanyaan selanjutnya pun muncul, dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan? Nabi SAW menjawab, dengan gunung Khawf yang dibuat dari zamrud hijau dan birunya langit. Setelah itu beliau ditanya lagi, berapa jarak tingginya dari bumi ke langit dunia? Rasulullah SAW kembali menjawab, 500 tahun perjalanan. Pertanyaan selanjutnya tentang jarak antara perjalanan kiri dan kanannya, utara ke selatan, dari titik tengah. Nabi SAW menjawab 200 tahun perjalanan. Ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis 7 itu, Nabi SAW menjelaskan, penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat. Penghuni lapisan ke-6 adalah iblis beserta bala tentaranya. Penghuni lapisan ke-5 adalah setan. Penghuni lapisan ke-4 adalah ular. Penghuni lapisan ke-3 adalah kalajengking. Penghuni lapisan kedua adalah jin. Dan penghuni lapisan pertama adalah manusia.
Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 4, dan di bumi terdapat bagian-bagian yang mendampingi. Dihuni orang yang fokus beribadah. Menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani, Gunung Qaf adalah gunung yang dikelilingi beberapa lembah dan bukit. Ada banyak pendapat yang menyatakan keberadaan gunung ini. Ada yang mengatakan bahwa gunung ini ada di daerah Yordania dan Arab Saudi. Pendapat lain mengatakan bahwa gunung ini ada di daratan Yaman. Ada pula yang mengatakan ada di Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Gunung Qaf adalah daerah yang sangat luas. Semua penduduk gunung ini adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari kehidupan dunia. Mereka memilih hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang ada di tempat ini disamakan dengan gaibnya alam malaikat. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai Jabal Qaf. Gunung ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaannya misterius, tapi dipercaya bahwa gunung ini adalah gunung terbesar yang ada di bumi. Jika gempa bumi, berarti salah satu uratnya digoyangkan. Banyak orang mengira-ngira keberadaan gunung ini. Namun, tak satu pun yang pasti. Karena gunung ini sama misteriusnya dengan alam malaikat. Yang tahu persis mengenai perkara gaib hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Al-Quran Surah An-Naml ayat 65. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini. Karena sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.